Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak tidak tahu apa bisik-bisik ibu di sana. Apa kata mereka kepada anaknya? Nah, lihat itu. Bapak tentara, bapak babinsa punya seragam hadir maulid. Bapakmu baru security. Mama keceplosan. Mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah buat bapak-bapak. Amin. Insyaallah tabarakallah. Ini semua yang hadir ini hamba Allah semua. Abdullah, kullukum ra'in, setiap kamu kepala rumah tangga, pemimpin laki-laki. Ini laki-laki kan? Soalnya kadang kita ketemu sama orang badannya berotot, tegap, kumisnya melintang. Pas kita tanya, di mana masjid? Di sana. Sekarang ada yang namanya jenis kelamin baru, netral. Mahasiswa ditangkap sama dosen ketika penerimaan mahasiswa baru. Kamu laki-laki apa perempuan? Netral. Kalau netral, nanti ke airport, stasiun kereta api, kencingnya di mana? Toilet sekarang masih dua, guys. Laki-laki dan perempuan. Dan Allah itu cuma menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Maaf. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad kenapa tiba-tiba kemari? Tadi kan sudah bagus di tengah, di sini dekat kipas angin. Kan judul ceritanya untuk laki-laki kepala rumah tangga. Kalian yang gagah perkasa, sesungguhnya tanggung jawab kalian besar di hadapan Allah. Selangkah kaki kalian mau masuk surga, tapi kalau istri kalian keluar rumah pakai baju you can see, you can bisa see melihat, kamu bisa melihat ketiak biniku, maka kau dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di Ambon, masya Allah tabarakallah, anak kecil pun berhijab, anak kecil berjilbab, masya Allah. Ada yang nggak berjilbab? Oh, laki-laki. Tentu bapak ngasih taunya dengan bahasa yang lembut. Perempuan itu nggak bisa dibentak-bentak, jangan dikasarin, betul bu? Kasih taunya pelan-pelan, nggak boleh bentak. Nah, jangan pulang dari sini panggil istrinya, sini. Ya ayyuhalladzina kafaru. Perempuan itu kalau dikasih nasihat, maka yang masuk ke telinganya bukan isi kata-katanya, tapi yang terngiang di telinganya adalah pilihan katanya. Saya ulang sekali lagi. Kalau dia dikasih nasihat, yang masuk ke telinganya bukan isi kata-katanya, tapi pilihan katanya. Maka pilihlah kata yang paling baik dan renyah di telinganya. Panggillah dia, ya Humaira, wahai engkau yang putih kemerahan. Tapi dia enggak begitu Pak Ustaz. Enggak apa-apa, menyenangkan hati. Walaupun dia hitam, bedaknya kan putih. Ya Humaira, aku ingin bersama kamu di surga nanti. Kata Ustaz Somad, kalau aku tidak ngasih tahu kamu menutup aurat, sebelah kakiku sudah di surga karena aku sholat tahajud malam. Sebelah kakiku sudah di surga karena aku rajin pengajian. Sebelah kakiku di surga karena aku cinta maulid. Tapi kalau aku tidak mengingatkanmu, nanti aku masuk neraka. Apa jawab dia? Biar aja.
doang kok pikirin. Mampus loh. Tentu kalau dia cinta dia tidak katakan demikian. Doa, saya sudah ngasih tahu Pak Ustaz tapi dia nggak dengar. Ada yang belum dilakukan. Doa silahul mukmin. Doa senjatanya orang ketika dia lagi ulang tahun, belikan jilbab, bungkus dengan plastik. Plastik apa Pak Ustaz? Terserah plastik apa. Kalau bisa plastik bungkus emas. Begitu dia lihat, wow, amazing. Ini bungkusnya bungkus emas. Kenapa isinya jilbab? Ada yang lebih berharga daripada emas. Apa dia? Kalau emas kuberikan, nanti kau meninggal, emas akan dipakai untuk modal. Tahu kan? Tapi kalau hadiahnya jilbab, menutup rambutmu, di dunia kau selamat, di akhirat surga tempat. Betul? Maka Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan Bapak Ibu semua, untuk abang-abang keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Yang jomblo mudah-mudahan besok belum kiamat.